Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maharani, mahasiswa dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IVB University. Di video kali ini saya mau mewawancarai dua narasumber, yaitu yang pertama ada warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Buat kalian yang penasaran sama videonya, keep on watching. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani dari jurusan Komunikasi Sekolah Vokasi IVB University. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang sudah kuliah di Semarang. Sebelum kita melanjutkan, boleh nih narasumbernya perkenalkan diri dulu. Oke deh, sebelumnya maaf kalau misalnya ada suara berisik sama batuk-batuk ya. Kebetulan masih kurang sehat gitu. Oke, izin memperkenalkan diri, nama aku Widya Rahma dari jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang. Kebetulan aku asal dari Purwakarta, Jawa Barat, dan sekarang udah di Semarang, Jawa Tengah. Oke, nah aku mau nanya sedikit nih, Wid, boleh nggak? Boleh dong. Oke. Buat pertanyaan yang pertama, ketika kamu ada di Semarang, sekarang kan udah di Semarang nih, apa sih kesan pertama kamu tentang Semarang? Oke, kesan pertama ya. Yang pastinya gini sih, karena aku kan baru pertama kali ya buat ke Semarang. Aku kan nggak punya kayak keluarga di Jawa, terus kayak benar-benar pertama kali banget gitu ya dari aku yang orang Jawa Barat buat ke Semarang tuh pasti punya euforia seneng gitu ya. Karena kan kayak wah punya lingkungan yang beda nih, seneng nih aku di kayak lingkungan yang beda. Terus kayak di situ tuh kota besar ya, karena kota besar jadi aku ngerasa kayak bebas nih gue gitu kan, jadi kayak seneng ada di kota besar. Terus kayak kayaknya kalau misalnya beda sama orang tua tuh punya rasa bebasnya sendiri ya, jadi aku kayak ngerasa punya rasa kebebasan di Semarang, di kota yang besar, dan aku di sini ngerasa sangat-sangat excited gitu. Jadi penasarannya juga gede dan senangnya juga gede, euforianya kerasa banget sih aku pertama kalinya itu ya Semarang tuh kayak gitu. Oke, nah buat pertanyaan yang selanjutnya, apa kamu ngerasa kesulitan nggak selama di Semarang, kayak misalkan makanannya, atau bahasanya, atau apa gitu yang lain? Iya, nah ini jadi kebetulan kan aku kalau misalnya orang Sunda kan Jawa Barat tuh pasti kayak mikirnya kalau ke Banten kan nggak terlalu jauh ya budayanya, masih Sunda gitu ya. Nah ini kalau ke Jawa Tengah ya pasti yang paling ininya bahasanya sih. Jadi kayak aku tuh benar-benar kesulitan buat menyesuaikan bahasa, apalagi kalau bahasa Jawa tuh jauh ya, nggak ada lah yang mirip sama bahasa Sunda. Jadi aku emang benar yang pertama kesulitannya itu bahasa Jawa. Apalagi kalau misalnya teman-teman aku nggak tahu kalau aku tuh bukan dari orang Jawa, jadi aku tuh harus bilang dulu kayak, oh sorry aku nggak ngerti bahasanya, maaf boleh pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Itu kesulitannya. Terus kalau misalnya jajan juga nih, kayak misal beli makanan, pasti kan penjual di sana kayak nanya tuh pakai bahasa Jawa, jadi aku tuh harus kayak bener ngulangin lagi kalimat tadi, maaf mas gitu, atau mbak boleh pakai bahasa Indonesia gak, kayak gitu. Itu sih kesulitannya. Jadi kayak bahasa yang pertama. Terus kayak mau makan, kayak nyari-nyari masakannya yang enak, yang menurutku kayak ini udah biasa aku makan kayak gitu. Karena Cocok baru di pertama lidah kali orang gitu ya. Sunda ya? Iya, ya betul kayak gitu kan, kadang ada ya sesuai selera kayak gitu kan masing-masing. Ya emang paling utamanya bahasa sih kayak gitu. Jadi masih harus apa ya? Memperdalam kayaknya itu PR ya. Bisa bahasa Jawa tuh PR banget. Ya itu betul ceritanya di situ sih. Oke, nah buat pertanyaan selanjutnya, apa sih gimana kamu menyesuaikan diri di Semarang? Oke. Nyesuaiin dirinya itu yang pastinya sih ini ya, kayak kita tuh mungkin kasarnya gini ya, harus SKSD gak sih sama orang-orang di sana, kayak jangan ada malu lah. Jadi jangan kayak oh aku orang Sunda kayaknya harus deket sama orang Sunda lagi gitu biar nyambung gitu ya. Justru kalau misalnya sama orang Sunda lagi tuh kita tuh kayak gak bisa menyesuaikan budaya di situnya gitu kan. Jadi Iya, aku benar. tuh kayak biasanya harus kenalan sama orang-orang Jawanya di situ. Jadi kayak nanya gimana sih orang-orang di sini tuh ngomongnya bahasanya, kayak bahasa yang sopannya gimana kayak gitu. Terus kalau misalnya mau mesen masakan, makanan maksudnya, mesen makanan tuh ngomongnya kayak gimana, aku pasti nanya ke orang Jawa. Jadi kalau cara adaptasinya connection ke orang ya sih, connection ke orang-orang asli daerah situnya. Jadi aku kayak nanya-nanya kayak gitu. Kayak tempat-tempat yang buat beli buku di mana sih kayak gitu. Terus kayak
aku kalau mau beli bahan makanan tuh di mana, atau beli sesuatu ya tentang kuliah kayak gitu, pasti ke orang Jawanya sih. Jadi harus punyalah temen yang asli daerah situnya biar bisa nunjukin ini tuh di sini, ini tuh caranya gini. Jadi biar kitanya tuh bisa adaptasi juga kayak gitu. Nah itu salah satu Iya, buat caranya tuh ngebantu emang kita juga. ya networking nggak sih, kayak kitanya harus harus berani kenalan gitu, jangan saling diem kayak gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, perbedaan apa sih namanya? Perbedaan yang kamu rasain selama kamu di Semarang? Perbedaan. Oh ini, karena kan aku kan kalau di Purwakarta itu kan sama keluarga ya, di satu rumah gitu, ada mama, maksudnya ada papa kayak gitu ya. Dan kan kalau misalnya daring itu kan pasti kita kayak enak ya, kayak belajar tuh kayak cuman buka laptop terus kayak tidur lagi gitu. Nah, bedanya tuh kalau udah luring kayak udah di Semarang tuh kita harus nyiapin makan sendiri, bangun sendiri. Terus kayak kalau misalnya terlambat tuh ya itu DL gak sih, kayak kamu kan tantangannya itu adalah ketika aku di rumah yang biasa kadang kayak diingetin mama, sekarang tuh kayak harus sendiri. Aku tuh harus manage waktu sendiri, manage aktivitas aku sendiri, terus kayak gak ada yang ngingetin aku gitu, kayak gitu. Jadi perbedaan yang mencoloknya tuh aku hidup sendiri, gimana caranya aku ngelakuin hal-hal yang apa ya, prioritasnya dulu kayak gitu. Itu tantangannya sih perbedaannya. Kayak misal aku dari berangkat kuliah tuh pulangnya kan pasti kayak mikirin, makan sama apa ya, kayak gitu gak sih? Kan kalau misalnya di rumah tuh kan habis belajar udah selesai matiin laptop, ke dapur udah ada makanan. Kalau misalnya udah di Semarang tuh kayak gue makan sama apa ya gitu, belum belinya gitu. Terus kayak abis ini mau ngapain lagi ya, kayak gitu sih perbedaannya. Karena sendiri ya, kan sama temen juga gak mungkin bareng-bareng selama 24 jam kan, jadi kayak harus ada kesadaran dari diri sendiri gitu, manage waktunya, kayak gitu, kesadaran Bener untuk banget. manage aktivitas. Ya Itu yang itulah bikin kayak ceritanya, mengejar mimpi sampai ke negeri orang. Maksudnya sampai ke kota merantau ya, orang gitu ya. dia kota. Iya, Itu iya. sekali. Sangat tantangan banget ya. Tantangan, Oke, karena buat sendiri. next question, hal-hal apa sih yang kamu, hal-hal apa yang membuat kamu akhirnya kayak terbiasa gitu di Semarang? Kan kalau dari ini ya, kan kalau awal pasti ngerasanya euforianya seneng ya, kayak ngerasa aku seneng banget nih udah bisa keluar kota tanpa orang tua, jadi bisa bebas. Nah justru gak sadar ada kendala-kendala, justru itu yang bikin kita terbiasa. Kayak jadi aku yang bikin terbiasanya tuh karena kendalanya itu. Jadi kayak misal kendala tadi kayak kesusahan buat nyari makan, terus kayak budaya. Nah itu nyesuaiin budayanya. Kadang aku tuh kalau ngomong sama orang Jawa tuh, misal aku kayak punya ini ya, kayak kata-kata yang ngelucu lah, kayak humor, mereka tuh suka beda gitu tangkapannya, kayak gitu. Itu kayak tantangan, kayak oh beda ya, cara cara ngomongnya tuh beda gitu. Mereka tuh punya perspektifnya itu kayak beda-beda lagi gitu. Terus itu yang bikin aku jadi bisa menyesuaikannya itu ya tadi, networking dan gimana caranya ngebiasain belajar dari kendala-kendala tadi. Oh ya berarti jangan kayak gini gitu. Oh kalau misalnya bahasa ke orang lebih tua jangan kayak gini, atau ke teman sendiri kalau di Jawa kayaknya beda ya, jangan kayak gini, kayak gitu. Jadi kendalanya tuh sama aku dijadiin pembelajaran buat bisa adaptasi supaya bisa terbiasa lagi gitu ya di Semarang itu, biar bisa lebih betah lah intinya. Jadi kakunya belajar dari kendala tadi. Jadi kan kalau misalnya aku kan kalau misalnya orang Sunda pasti kaget banget ya, pasti kayak ngerasa oh ternyata susah juga gitu ke apa ya, ke kota orang, apalagi kalau misalnya yang sukunya beda gitu, bener-bener beda banget. Pasti banyak banget kendalanya. Jadi gitu guys, pasti belajar dari kendala, dan networking tetap sih itu harus, jangan sampai putus. Karena kita belajar dari mereka sih, dari siapa lagi gitu. Terus kalau enggak baca-baca dari kayak media sosial, info-info dari Semarang kayak gitu sih biasanya aku. Gitu. Oke, nah tadi itu sebagai pertanyaan penutup. Makasih ya Wi udah mau aku tanya-tanya. Semoga kamu makin betah di Semarangnya ya. Jaga kesehatan, oke? Nah, oke. Kamu Makasih juga ya. banget, Fanya. Terima kasih kembali Makasih buat juga. hari ini. Makasih buat waktunya. Maaf udah ganggu ya. Ya nggak apa-apa, santai. Oke, Aku mungkin segitu santai aja. kayak gini.
Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Oke, next ya. Oke. Soon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Maharani. Saya dari jurusan Komunikasi Sekolah Vokasi IPB University. Oke, Kak, selamat malam. Di sini saya ingin bertanya mengenai culture shock, di mana pertama kali Aka datang ke Indonesia. Question pertama itu ketika Aka pertama kali datang ke Indonesia, first impression Aka tuh macam mana? Okay, Assalamualaikum. Okay, so pertama kali saya perkenalkan diri dulu. Okay, nama saya Zaki. So sebelum ini saya pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2019. Ketika itu saya bersama dengan teman-teman lain pergi ke Padang, Indonesia dan juga Bukit Tinggi untuk melawat sekolah-sekolah dan juga universiti di situlah. So antara universiti yang saya sempat berkunjung adalah Universitas Baitul Rahmah dan juga SMA Negeri Sembilan Padang. So pertama kali saya sampai ke Indonesia, sebenarnya saya dah tahu sebenarnya kita antara Malaysia dan Indonesia sebenarnya tidak banyak beza. Cumanya dari sudut percakapan ada sedikit lah. Dan juga yang saya tahu Indonesia lebih kepada budaya kan. So dari situ apabila saya pergi ke sekolah macam SMA Negeri Sembilan Padang dan juga Universiti Baitul Rahmah. So dari situ daripada cara mereka menyambut ketibaan kami pun kita dapat tahu bahawa Indonesia sendiri mempunyai pelbagai budaya yang unik. Ya. So macam contoh dari sudut pakaian dan juga tariannya. Ya, begitulah. So apa yang saya nampak Indonesia lebih kepada budaya. Ya. Walaupun kita sama tapi more to budaya. Ya, okay. Okay, next question. Apa Aka kaget dengan budaya yang ada di Indonesia? Sebenarnya tak berapa nak kaget lah. Cuma dari sudut macam mana mereka ketengahkan budaya itu, saya sangat teruja sebab kalau macam contoh dari sudut macam mana pakaiannya detailing, macam contoh cara pakaian daripada atas sampai ke bawah. So dari sudut situ boleh tengok betapa luasnya budaya kita lah serantau ya sekali Indonesia, Malaysia ya. So kadang-kadang ada juga persamaan macam contoh di situ kita ada cara pakaian macam samping ke apakah, so ada sedikit persamaan tapi Indonesia juga dapat ketengahkan kelebihan di situ. Ya. So macam based on pengalaman sebelum ini, kami pergi ke sana juga untuk bertujuan untuk bertukar budaya. So daripada situ, macam contoh daripada pihak Malaysia sendiri, kami ketengahkan pakaian baju Melayu. So lengkap songkok dan juga bersamping. So pihak daripada Indonesia sendiri, daripada sekolah sendiri, mereka juga ketengahkan budaya sendirilah. So saya tak berapa ingat nama pakaian tu tapi memang unik. Yes. Yes, yeah. Antara itu. Okay, next question. Apa aja yang sudah Aka pahami tentang Indonesia? Pahami tentang Indonesia. Kalau kita sebut Indonesia dan juga Malaysia, memangnya orang akan anggap macam samalah sebab kita negara tetangga. Kan, ya, kita kan serumpun. Dari sudut nyanyian pun, bahasa pun mudah dipahami. So kita lebih faham antara satu sama lain. Dan juga kalau macam contoh dari sudut budaya dan juga agama kita pun semuanya ya sama, hampir semua sama. Dan juga cara kita punya pergaulan dan yang paling penting
Tapi ini tak tahulah. Ini boleh kategori penting tak? Kita punya bola sepak pun bersatu sukan dan macam-macam lah. Iya. So ya, apa yang saya nampak Indonesia dan Malaysia ini satu serumpun ya yang sama. Walaupun kita negara yang berbeza. Ya. Oke. Pertama kali Aka datang ke Indonesia, bagaimana cara Aka menyesuaikan diri di Indonesia? Menyesuaikan diri. Okay. Ya, sebab saya pun itu yang kali pertama saya pergi. So kalau tengok di situ nak menyesuaikan diri tu tidak susah sebab bahasa kita sama. And cuma makanan sahaja yang agak istimewa. Sebab saya tengok makanan situ, terutamanya yang saya pergi tu adalah Padang Indonesia. So makanan dia lebih kepada yang lebih tradisional kan, macam nasi, dia punya nasi Padang dan juga apa bebek sawah, apa saya tak ingat. Dan juga sate. Ya, antara yang makanan situ yang memang agak unik. Dan juga walaupun contoh di situ ada sate, contoh, tapi dia punya rasa itu tidak sama macam di Malaysia. Namanya sama tapi kuahnya lain. So di situ saya dapat perbezaan. Ya. Dan juga yang paling famous bakso kan, itu yang paling penting. Ya, Antara makanan. bakso. Ya. Okay. Oke, berarti untuk kesulitan hanya di makanan saja. Itu bukan kesulitan, cuma macam Tidak terlalu sulit ya. 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 Makanannya masih bisa diterima untuk dimakan. Ya. Ada yang boleh terima, ada yang sedikit-sedikit saja. Tapi semuanya lebih kurang. Oke, kalau misalkan makanan favorit Aka apa? Makanan favorit ke Indonesia. Favorite. Okay. Ya, favorite food. Makanan favorite. Sudah tentu antaranya apa saya tak ingat makanan itu, tapi macam nasi lauk apa, macam nasi Padang macam itulah. Tapi kalau macam baksonya pun macam istimewa jugalah sebab dia macam dia ada isi dalam tu yang special dekat situ saja kan. So macam mungkin dekat Malaysia rasanya lain, tapi kat Indonesia ada rasa originality tu lain. Ya, antara macam itulah. Oke. Mungkin ada apa lagi? Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Okay. Alright. Thank you so much, Kak. Okay, sama-sama. Terima kasih banyak sudah mau saya wawancarai malam-malam. Tak apa. Kalau ada peluang datang Malaysia, bagi tahu lah. Okay. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Okay. Alright. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Salam.